Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih telah melihat video ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang Pancasila sebagai sistem etika yang akan berhubungan dengan nilai, norma, dan moral pada Pancasila. Kita mulai dengan nilai dulu. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ada kualitas yang melekat pada sesuatu itu, berupa berguna, benar atau nilai kebenaran, indah, nilai estetika, baik, nilai moral atau etika, serta religius, nilai agama. Menilai berarti menimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Untuk kemudian mengambil keputusan hasil pertimbangan adalah nilai. Jadi, nilai itu merupakan pandangan atau harga atau kegunaan dari sesuatu yang kita maknai adanya seperti itu. Hasil dari pertimbangan yang kita lakukan dalam melihat sesuatu yang kita sebut dengan menilai adalah sebuah nilai. Menurut Prof. Notonegoro, membedakan nilai ke dalam 3 macam. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Kemudian, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Oke. Nilai material. Nilai material adalah nilai yang dibutuhkan oleh manusia. Unsur-unsur manusia yang dibutuhkan, yaitu apa? Contohnya adalah makan, minum. Unsur-unsur yang dibutuhkan itu harus dimiliki oleh manusia dan itu pun ada nilai di dalamnya. Kemudian nilai vital. Nilai vital itu sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya apa? Alat transportasi, teknologi yang kita gunakan, segala sesuatu yang mendukung kegiatan dari manusia. Yang ketiga adalah kerohanian. Kepercayaan kita, keyakinan kita yang kita sebut dengan iman terhadap sesuatu yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa. Keyakinan kita pada apa yang kita yakini itu benar adanya. Sesuai dengan tatanan norma yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nilai kerohanian dapat dibedakan lagi menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada akal manusia, nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia, kita bisa lebih sebut dengan perasaan atau intuisi, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak, kemauan manusia. Kemudian yang biasa kita sebut dengan will atau karsa. Yang keempat adalah nilai religi yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak, kepercayaan dan keyakinan. Setiap tingkat nilai ini berbeda-beda setiap, dan nilai inilah yang akan kita bicarakan saat ini. Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian, yakni yang di dalamnya terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai estetis, nilai etnis atau moral, maupun nilai religius seperti yang tampak pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis, hierarkis, dimulai dari sila pertama hingga sila kelima.
Setiap sila di Pancasila memiliki nilai. Ya. Nilai-nilai dalam Pancasila ini bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, nilai-nilai terkandung dalam Pancasila secara sederhana kita bisa lihat bahwa di sila pertama Pancasila adanya ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan, bahwa setiap warga negara, setiap masyarakat Indonesia yang meyakini adanya Tuhan pada diri individu mereka masing-masing, itu menerapkan nilai ketuhanan ini masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kita yakini itu paling benar. Kita tidak bisa mengatakan apa yang mereka yakini itu tidak benar. Yang bisa kita yakini adalah keyakinan kita mutlak pada apa yang kita yakini itu benar, itu memang benar adanya. Tapi kita tidak berhak menghakimi keyakinan orang lain. Itulah prinsip dari ketuhanan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Bahwa manusia itu kita harus memanusiakan manusia. Kita sama-sama hidup, sama-sama makan, sama-sama minum. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus bisa memanusiakan manusia yang lain, terlepas apa adat mereka, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana keimanan mereka, selama mereka manusia, dan terutama mereka adalah masyarakat Indonesia, kita harus saling membantu. Kemudian sila ketiga Pancasila, persatuan. Indonesia mengandung nilai persatuan. Kita tahu bahwa di nilai persatuan ini kita sama-sama mengerti bahwa Indonesia merdeka karena adanya persatuan. Kita sama-sama pernah dijajah, sama-sama pernah merasakan sakit, sama-sama pernah merasakan bagaimana penjajahan itu terjadi pada negara ini. Dan kemudian sekarang kita memiliki nilai persatuan yang harus kita jaga dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Itu adalah nilai persatuan kita. Selama dia warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dimanapun dia berada, kita harus saling bersatu, saling membantu, gotong royong. Jangan mau sendiri-sendiri, karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa mengubur dirinya sendiri ketika dia meninggal dunia. Artinya, kita tetap membutuhkan orang lain. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Segala sesuatu di Indonesia ini berhubungan dengan rakyatnya. Semua kebijakan, semua dasar hukum, sistem pemerintahan, norma, adat istiadat berhubungan dengan kerakyatan yang mengakar selama ratusan tahun, yang terus dijaga dan terus ada sampai saat ini, dan harus terus ada sampai kapanpun juga. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada nilai keadilan, adil terhadap berbagai macam kebijakan, adil kita terhadap keyakinan yang berbeda, sikap adil kita secara pribadi, sikap adil kita secara sosial, kita harus adil pada siapapun, terlepas kepercayaan mereka apa, terlepas kesukaan mereka itu apa, terlepas hobi mereka itu apa, kita tetap harus adil pada mereka. Kita harus adil pada lingkungan kita. Kita harus adil pada saudara-saudara kita. Kita harus adil pada siapapun, karena itulah nilai-nilai keadilan dari sila kelima. Prof. Darji mengklarifikasikan tentang nilai
antara lain sebagai berikut. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, abstrak, umum, tidak terikat dengan waktu dan tepat. Nilai ini mencakup cita-cita, tujuan, tatanan, dasar, dan ciri khas. Nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia adalah kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Dalam sistem ketatanegaraan, nilai dasar tercantum dalam Hukum Dasar Tertulis, Pembukaan, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat kaidah yang hakiki, antara lain cita-cita, tujuan nasional, dan tatanan dasar, serta ciri khas dari bangsa Indonesia. Nilai dasar ini adalah nilai yang tidak berubah sepanjang masa dan tidak boleh berubah karena makna dari Pancasila pun sampai kapanpun akan tetap sama. Ya, merupakan ciri khas kita sebagai identitas kita, dasar dari identitas kita sebagai warga negara yang terkandung dalam Pancasila. Kedua adalah nilai instrumental, adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerja untuk waktu dan kondisi, mempunyai sifat dinamis, kontekstual, dan mengikuti perkembangan zaman. Nilai ini merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program. Nilai ini dipengaruhi waktu, keadaan, dan tempat, sehingga perlu secara berkala penyesuaian atau dilakukan penyesuaian. Nilai ini merupakan kontekstualisasi dan konkretalisasi dari nilai dasar untuk menjamin agar nilai tersebut dapat relevan dengan perkembangan zaman. Nilai dituangkan dalam bentuk norma. Nilai ini tercantum dalam seluruh dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti undang-undang. Misalnya undang-undang dan peraturan pelaksanaan, termasuk konvensi. Konkretnya diperlukan strategi dan kebijaksanaan. Nilai instrumental ini nilai yang berkembang sesuai dengan zamannya. Kita tahu bahwa nilai Pancasila itu harus bisa berkembang sesuai dengan zamannya agar dapat menyesuaikan dengan zamannya. Dulu tidak ada undang-undang ITE. Sekarang karena banyaknya kasus penghinaan, pembulian di media sosial, akhirnya muncullah undang-undang ITE itu yang berdasarkan tetap memiliki nilai dari Pancasila itu. Kita tahu bahwa kita itu adalah negara dengan demokrasi Pancasila, demokrasi yang bebas bertanggung jawab. Kita harus mengedepankan moral. Apapun yang keluar dari mulut kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kita bebas bertanggung jawab. Itulah bangsa kita. Bangsa yang bermoral, memiliki kebijaksanaan dalam berbicara, sehingga muncullah undang-undang kita itu. Itu adalah bukti dari nilai instrumental, di mana nilai-nilai dasar dari Pancasila itu berkembang sesuai dengan zaman, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dan merupakan kebijakan yang berdasarkan kebijaksanaan. Ya, semuanya ini menjamin kehidupan masyarakat kita agar lebih terarah, agar lebih aman, dan agar lebih kondusif, agar tetap mengedepankan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu. Ketiga adalah nilai praktis, adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. Sifat nilai ini dinamis karena yang diinginkan adalah tegaknya nilai instrumental dalam kenyataan. Nilai praktis dalam wujud penerapannya nilai Pancasila oleh organisasi kegiatan politik, ormas, badan-badan ekonomi, pemimpin kemasyarakatan, warga negara, perseorangan dalam kenyataannya, sehari-hari nilai praktis terkandung dalam cara bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Setiap Pancasila, setiap butiran Pancasila itu memiliki nilai masing-masing yang harus ditegakkan
oleh berbagai macam organisasi di negara ini. Mau itu organisasi politik, hobi, atau apapun itu, harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tahu, sekarang apalagi setiap komunitas juga harus memiliki dasar hukum. Ya, agar apa? Agar terarah, agar setiap kegiatannya itu memiliki butir-butir negara, butir-butir dari Pancasila itu bergerak bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Lagi dalam badan ekonomi, dengan kondisi kita sekarang, kondisi COVID, yang terus menggerus berbagai macam masyarakat yang ada, terutama masyarakat menengah ke bawah, bahkan dari yang atas pun sudah ada yang kena. Oleh karena itu kita saling membantu, saling tolong menolong. Dengan dibuatnya nilai praktis ini atau dilaksanakannya nilai praktis ini dalam berbagai macam kegiatan kita, diharapkan nilai-nilai Pancasila itu tidak pernah hilang dan akan terus ada serta terus membantu perekonomian kita untuk terus maju. Karena ingat, kita itu adalah bangsa yang selalu mengedepankan kebersamaan dan persatuan. Kebersamaan dan persatuan dalam segala hal untuk maju bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi hilangkan keegoisan itu, kita harus maju bersama. Karena nilai-nilai Pancasila itu ada untuk kita, bangsa Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke norma. Norma adalah penjabaran atau konkretisasi dari nilai sebagai penuntun perilaku seseorang atau masyarakat. Norma ini berisi lebih dari satu nilai. Norma memiliki arti juga petunjuk tingkah laku yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nilai berdasarkan suatu alasan, motivasi, dengan disertai sanksi. Norma tersebut dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu cara, kebiasaan, tata laksana, dan terakhir adalah custom, adat istiadat. Oke. Moral. Moral adalah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral memiliki arti juga ajaran tentang baik buruk perbuatan, atau kita lebih kenal dengan akhlak. Budi pekerti, sosial, moral pada hakikatnya berkaitan dengan integritas manusia, dengan harkat dan martabat manusia. Ada 3 macam prinsip dasar moral, yaitu prinsip sikap baik, bahwa manusia jangan sampai berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Sikap baik ini harus kita tanamkan pada setiap penerus bangsa, pada diri kita pribadi, karena tanpa sikap baik kita tidak akan diperlakukan baik. Ingat ini baik-baik, bahwa kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, kita harus berlaku baik. Jika kita berlaku jahat, pasti nanti akan ada yang berlaku jahat pada kita. Prinsip sikap baik ini harus dibiasakan. Karena berbuat hal baik itu penuh dengan tantangan. Banyak hal yang mungkin harus kita tabrak untuk bersikap baik. Terkadang itu keluar dari apa yang kita pikirkan selama ini. Berbuat baik itu tidak mudah memang, tapi tetap harus kita biasakan. Ya, karena itu biasakanlah bersikap baik sesuai dengan
yang seharusnya. Karena yang berlebihan pun tidak baik juga, tapi bersikaplah baik seperti yang seharusnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita merugikan orang lain dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau dirugikan. Oke, prinsip kedua adalah keadilan, yaitu perilaku yang sama dalam situasi yang sama dan menghormati semua hak. Kita tahu bahwa di Indonesia ini setiap orang memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk hidup dengan nyaman, hak untuk makan dengan tenang, hak untuk minum dengan tenang, hak untuk beribadah dengan nyaman, dan untuk beribadah dengan tenang. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kita harus baik sama orang lain. Begitupun dengan menghormati hak yang mereka miliki. Kalau hak kita ingin dihormati, maka hormati hak orang lain. Kalau kita ingin dimengerti, maka mengertilah dengan hak orang lain. Jangan maunya ingin dimengerti sendiri. Jangan merasa kita paling benar sendiri. Jangan merasa apa yang kita pandang atau dari sudut pandang kita itu yang paling benar bagi semua orang. Karena apa yang kita anggap benar, apa yang kita yakini itu benar, belum tentu itu diyakini benar oleh orang lain. Dan itu bukan berarti apa yang kita pikirkan itu salah. Dan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita pun salah. Karena setiap orang berdiri pada sudut pandangnya masing-masing, pada titik berdirinya masing-masing. Kita harus adil. Jika pandangan kita terhadap sesuatu ingin dihormati, maka hormati pandangan orang lain. Jangan menjatuhkan pandangan orang lain, apalagi mengolok-oloknya. Karena prinsip keadilan kita harus sesuai dan sama, sesuai dengan situasinya. Setiap pandangan orang itu berbeda karena pengetahuan dan pengalaman orang-orang juga berbeda terhadap kita. Begitupun kita memandang sesuatu pun berbeda. Makanya hormati orang lain. Hormati pandangan orang lain karena setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat sesuai pengetahuan dan pengalamannya. Kita menghormati itu, kita harus menghormati itu. Asalkan pandangan itu masih sesuai dengan norma yang ada. Tidak melanggar hukum. Jika pandangan itu ternyata melanggar hukum, contohnya mungkin dia menghina atau dia menjatuhkan orang lain, ya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ingat, pendapat itu atau apapun yang kita lakukan itu memang harus dihormati. Dan begitu pun orang lain harus kita hormati, tapi tetap kita harus berpandangan negara ini adalah negara hukum, semua yang kita lakukan harus berpatokan pada itu. Hormati orang lain jika kalian ingin dihormati, hargai orang lain jika kalian ingin dihargai. Ya, semua perlakuan baik kita pada orang lain akan kembali pada diri kita, dan itu pasti. Prinsip ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri sendiri. Agar manusia selalu memperlakukan diri sendiri sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Hormat pada diri sendiri itu sangat penting. Karena diri kita itu dipandang seperti apa oleh orang lain akan menjadi penting di dunia sosial. Ya. Manusia ingin diperlakukan seperti manusia. Begitupun kita harus memperlakukan diri kita sebagai manusia. Jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu. Jangan berlebihan
dalam menilai sesuatu. Jangan berlebihan dalam berpendapat terhadap sesuatu. Karena begitu pun orang lain memandang kita atau memandang diri kita sendiri, kita pun tidak ingin diperlakukan berlebihan. Ya, manusia harus selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan baik agar kita memiliki nilai. Nilai ini yang penting bagi kita, menjadi ciri khas kita sebagai manusia, terutama sebagai manusia Indonesia. Kita harus memiliki ciri khas yang menjadi pembeda kita dengan bangsa lain. Ciri khas kita adalah kita tuh bebas bertanggung jawab. Maka secara pribadi, manusia atau diri kita sendiri pun harus dapat menghargai pendapat itu. Kita harus bisa bebas, ngomong sebebas-bebasnya, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagi siapa? Bagi diri kita juga. Sehingga nanti orang lain pun akan sama perilakunya terhadap kita. Karena moral, nilai-nilai, norma harus menjadi pegangan kita agar kita dilihat tingkah lakunya oleh orang lain dengan baik sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa hidup sendirian. Kita ini manusia. Manusia yang hanya bisa hidup secara sosial. Oleh karena itu, dengan 3 prinsip dasar moral ini, diharapkan kita dapat menjadi manusia yang baik dan mengerti mana yang baik dan yang buruk, dan mengerti bagaimana cara bersikap, mengerti kapan kita harus bersikap, mengerti seperti apa harus bersikap, mengerti bagaimana kita menghormati hak-hak orang lain. Kita harus memiliki sikap baik, sikap adil, dan kita pun harus menghormati diri kita sendiri sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki nilai moral yang sangat tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Mereka telah merumuskan Pancasila dengan sangat baik. Oleh karena itu, sebagai sikap baik kita terhadap mereka, sikap baik kita terhadap bangsa ini, kita harus menghargai itu semua. Kita harus menghormati semua itu. Menghormati diri kita sendiri, menghormati berbagai pandangan yang ada, dan menghormati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pentingnya 3 prinsip dasar moral bagi diri kita. Ya, untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia Indonesia. Baik, selanjutnya adalah makna nilai. Setiap sila Pancasila, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dapat dibagi menjadi 5 sesuai dengan jumlah silanya, yaitu nilai dan jiwa. 1. Religius, atau lebih kita kenal dengan ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial.
Kita lihat dulu ke nilai ketuhanan. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang berasal dari kata Tuhan, ialah Allah bagi umat Muslim. Dan umat lain pun mengakui ketuhanan sesuai dengan apa yang mereka percayai masing-masing. Kemudian penciptaan segala yang ada dan semua makhluk yang Maha Esa, berarti Maha Tunggal. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak kemudian menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah adi kodrati atau sempurna. Tidak dapat disamai oleh siapapun. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai religius. Nilai ini mengandung makna. Nah, sebelum ke makna, dalam nilai ketuhanan ini melindungi berbagai macam keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini bukan hanya memiliki satu macam keyakinan saja. Banyak sekali keyakinan yang ada. Setiap keyakinan, setiap kepercayaan memiliki keyakinan pada Yang Maha Esa. Menurut keyakinan mereka masing-masing. Kita memang harus meyakini apa yang kita yakini itu benar. Karena itulah prinsip dasar dari keyakinan. Tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi keyakinan orang lain. Kita tidak punya hak untuk meyakini apa yang diyakini orang lain. Begitupun bila mereka menghakimi kita, kan kita pun tidak enak. Kita pun tidak akan setuju. Kita pun mungkin marah jika orang lain menghakimi keyakinan yang kita yakini. Karena apa yang kita yakini benar belum tentu diyakini benar oleh orang lain. Begitupun orang lain. Apa yang dia yakini belum tentu diyakini benar oleh kita. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga. Kita memang harus meyakini apa yang kita yakini itu paling benar sebagai prinsip kesempurnaan dari Yang Maha Esa. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi atau menyalahkan keyakinan orang lain, karena setiap orang di Indonesia ini punya hak yang sama untuk meyakini apa yang mereka yakini itu paling benar, terutama sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan norma moral, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Kita tetap harus meyakini itu. Karena memang sila pertama Pancasila itu melindungi itu semua. Ya, dan itulah pentingnya nilai yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dari sila pertama Pancasila. Kemudian kita lihat bahwa setiap nilai ini mengandung nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pertama adalah penerapan nilai dari sila pertama adalah percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kedua, kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kita harus adil, harus yakin, harus bisa membuat orang yakin bahwa apa yang kita yakini itu sesuai dengan prinsip dasar Pancasila. Adil terhadap pemeluk agama lain. Karena pemeluk agama lain pun berhak nyaman terhadap apa yang diyakininya. Kemudian, ada juga membina kerukunan hidup antara sesama manusia, terutama kerukunan agama. Memang kita berbeda,
Memang keyakinan kita berbeda, memang apa yang kita percaya itu berbeda. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak membina kerukunan hidup. Kita harus tetap saling membantu karena Indonesia ini diciptakan atau tercipta dari adanya perbedaan itu. Ya, berbeda tapi tetap satu. Kemudian tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama lain atau menjatuhkan agama lain, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Nah, penerapan dari nilai Pancasila dari sila pertama yang berikutnya adalah kita tidak boleh menghina agama lain, ya, menistakan agama lain. Agama kita pun tidak mau dinistakan, kalau gitu kita pun tidak boleh menista agama lain. Harus adil. Jangan mau kita aja yang dipandang baik, tapi kita tidak mau memandang baik agama orang lain. Apalagi sampai menistanya, itu sudah keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila, terutama sila pertama. Kita tidak boleh menghina agama lain karena itu termasuk penistaan agama. Kita tidak boleh menjatuhkan agama lain karena itu termasuk penistaan agama. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak. Karena kita memiliki nilai-nilai dasar yang sangat luhur dalam penerapannya. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, karena perbedaan itu bukan alasan kita untuk saling ributkan, tapi justru alasan kita saling menjaga, saling membantu. Kalau yang satu lagi ibadah, yang satu ngejagain. Begitupun nanti sebaliknya. Yang satu butuh tempat ibadah, kita kasih. Nanti pun kita juga butuh di tempat ibadah, ya udah nih, silahkan kita kasih juga. Saling bantulah, karena itulah keindahan dari sila pertama. Kemudian menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. Setiap keyakinan, setiap agama mengajarkan kebaikan yang diyakini oleh umatnya masing-masing. Kita harus menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan keyakinan kita itu. Dan saya rasa secara pribadi, setiap keyakinan dan kepercayaan diyakini itu benar dan dilindungi oleh konstitusi kita itu memang mengajarkan kebaikan. Karena itu kita harus menjadi manusia yang baik juga pada sesama kita, sesama manusia. Ya. Kemudian tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang lain. Kan, jadi kita nggak boleh memaksakan kepercayaan kita pada orang lain. Kita memang meyakini apa yang kita yakini itu benar dan paling benar, memang harus, kan itu prinsip kesempurnaan. Tapi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini pada orang lain. Apalagi sampai kita bertindak fisik pada dia, melakukan penistaan pada dia, bahkan mungkin kita mengusir dia atau mengganggu dia. Oh, itu sama saja kita berbuat jahat pada orang lain. Kita sama saja mengganggu orang lain, kita sama saja menistakan keyakinan orang lain, dan itu benar-benar keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila. Ya, penerapan berikutnya adalah mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama, tolong-menolong, tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. Meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, kita harus tetap saling membantu, saling tolong-menolong. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bersikap toleran kepada umat beragama atau berkeyakinan lain. Kalau kita ingin dipandang baik, kita harus baik sama orang lain. Kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Kalau memang dia lagi melakukan ibadah, ya kita jaga. Jangan ribut. Ya, biarkan dia beribadah dengan nyaman. Begitupun ketika kita lagi beribadah, kita pun ingin dihargai, kan? Makanya hargai orang lain. Kemudian
mempersilakan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya. Ini yang paling penting. Kita ingin nyaman menyelenggarakan hari raya kita, apa yang kita yakini kan. Agama lain pun begitu. Kita pun harus adil sama mereka. Kita ingin nyaman dalam menyelenggarakan hari raya kita, mereka pun ingin nyaman. Jadi ayolah saling bantu. Karena itulah nilai dasar dari Pancasila itu. Terutama sila pertama. Berbeda tapi tetap satu. Meskipun keyakinan kita berbeda, apa yang yakini kita berbeda, kita harus saling membantu. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi, yang memiliki potensi pikir, rasa, dan karsa. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat tinggi dengan akal budinya. Manusia menjadi berkebudayaan dengan budi nuraninya. Manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaan atau human dignity. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma yang objektif. Jadi tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Ini arti sikap hidup. Keputusan dan tindakan selalu didasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah keadaan, sikap, dan perbuatan manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Ya, jadi kita jangan hanya adil dan beradab pada manusia saja. Terhadap alam dan hewan pun harus kita adil dan beradab. Kita harus menjaga alam ini dengan baik. Kita harus jaga isinya juga. Bayangkan kalau hewan-hewan ini tidak ada, kita mau makan apa? Ikan, karena sebagian besar dari penduduk dunia ini makannya berasal dari hewan proteinnya. Kalau kita tidak mau adil dan beradab pada hewan dan alam, ya kita mau bagaimana nanti hidupnya? Ya, kita pun bergantung pada alam, kita pun bergantung pada hewan. Jadi adil dan beradab itu bukan hanya terhadap manusia ya, tapi terhadap alam pun dan hewan pun kita harus adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Nilai ini mengandung makna-makna antara lain pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Ya, setiap orang punya harkat dan martabatnya masing-masing. Kita tidak boleh mengganggunya, apalagi merusaknya. Ya, apalagi menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, itu sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila kita. Kedua, perlakuan adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar, dan Tuhan. Ketiga, manusia sebagai makhluk beradab memiliki daya cipta, rasa, dan keyakinan. Kemudian, penerapan nilai selanjutnya dari sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Adillah setiap orang itu berbeda. Adillah
bahwa kita pun berbeda. Tidak ada yang sempurna, semua pasti punya kekurangan, semua juga pasti punya kelebihan. Kita harus adil pada semuanya. Kemudian sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Jadi kalau membantu orang jangan tanya dulu, kamu kepercayaannya apa, kamu keyakinannya apa, kamu agamanya apa, nggak perlu. Kalau di Indonesia ini kita bantu orang benar-benar membantu ikhlas, sigap kita membantu orang sesama kita, warga negara terutama, sesama rakyat harus saling membantu. Apapun keyakinannya, apapun dasar atau perbedaannya, bagaimanapun dia, kita pun harus saling membantu, karena kita pun ingin dibantu kan oleh banyak orang. Kemudian, mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Ya, keempat adalah mengakui dan berikutnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, kelima adalah tidak bersikap semena-mena. Ya, kelima mengandung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, berbagi makan pada yang membutuhkan, membantu panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Ketujuh, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian yang berikutnya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah membela kebenaran. Benar menurut hukum kita, benar menurut perspektif pikiran kita, benar menurut keadilan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Harus bela itu. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak dan beraneka ragam menjadi kebulatan yang utuh. Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa. Nilai ini mengandung makna pengakuan terhadap kebinekaan tunggal ikaan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita harus saling membantu. Kita harus mengakui perbedaan itu. Kenapa harus diakui? Karena kita pun berbeda. Kita pun berbeda dengan yang lain. Kita tidak sama dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus mengakui perbedaan itu sebagai suatu kesatuan. Kedua adalah pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia, serta wajib membela dan menjunjungnya. Ya, persatuan bangsa dan wilayah Indonesia ini sangat luas. Bangsa Indonesia sangat luas, jangan berpusat pada satu daerah saja. Kita harus adil pada semuanya, kita harus bersatu. Ya, kemudian cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia ini. Kita harus cinta dan bangga terhadap negara kita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerapannya nih. Penerapannya bagaimana saja ya penerapannya nilainya atau pengalaman atau pengamalan nilai sila ketiga itu. Satu, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Tiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keenam adalah mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Ketujuh, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Nilai persatuan ini sudah dipupuk sejak dulu. Kita tuh sama-sama mengerti, sama-sama tahu bahwa Indonesia itu memiliki kekuatan persatuan.
Kekuatan inilah yang menjadi kekuatan besar bagi bangsa kita. Ketika bangsa kita mungkin disakiti, kita pun akan dan harusnya merasa tersakiti kata nilai-nilai persatuan itu. Ya, nilai persatuan yang ada dan tumbuh sejak zaman dahulu dan sampai sekarang harus terus berkembang nilai persatuan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat. Pancasila berarti bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat selalu mempertimbangkan kesatuan dan persatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga terpercaya. Keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem tata cara dalam mengusahakan turut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum atau kita lebih sering sebut apa? Pemilu. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan permusyawarah yang dipimpin oleh pikiran sehat serta penuh tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat dan diwakili dan yang diwakili. Sila keempat merupakan suatu azas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat atau dikenal dengan istilah lain demokrasi. Nilai sila keempat Pancasila mengandung makna antara lain negara adalah untuk kepentingan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Pemimpin rakyat adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila keempat ini? Pertama adalah selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi bukan ribut dulu, tapi kita duduk bersama. Kita bicarakan baik-baik, bermusyawarah dulu, baru kita mencari jalan keluarnya. Bukan lagi dikit ribut, dikit-dikit tawuran, nggak boleh begitu. Kemudian menghargai hasil musyawarah. Karena musyawarah itu adalah pandangan yang telah disepakati. Oleh itu kita harus menghargai itu. Kemudian menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat pada orang lainnya, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita pada orang lain. Menghargai masukan orang lain, berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah itu. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada, itu adalah bukti kita mengamalkan sila keempat. Jadi sebaiknya sebagai warga negara kita harus mengikuti itu. Ya, mengikuti apa? Pemilu. Oke, memberikan kepercayaan pada wakil rakyat yang dipilih. Kemudian, wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat. 11. Menghindari hasil workout dalam musyawarah. Ya, workout itu nggak boleh ya. Oke. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti sebuah keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain.
Keadilan sosial berarti meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Artinya, tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauannya saja, tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna. 1. Perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan, terutama bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Perwujudan keadilan meliputi keseluruhan atau seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak milik orang lain. Cita-cita masyarakat adil dan makmur merata, material, spiritual. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Saling mendukung, saling menghormati. Ya, kalau kita mau diperlakukan adil sama orang lain, ya kita pun harus berperilaku adil pada orang lain. Oke, sekarang pengamalannya nih. Setelah kita tahu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting, nah itu juga salah satu dari sila Pancasila, yaitu sila kelima. Penerapannya sekarang bagaimana? 1. Tidak bergaya hidup mewah. Artinya kita harus menghormati. Ya, kita bermewah-mewahan di sini maksudnya kita menunjukkan kemewahan kita pada tingkat di bawah kita. Itu nggak boleh. Sama saja kita menyakiti hatinya. Ya, kalau memang kita itu kaya, ya berbagilah. Karena prinsip kaya yang sebenarnya itu bukan menunjukkan kekayaan, tapi dia banyak berbagi untuk orang lain. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Tidak bersifat boros, bekerja keras, menghormati hak orang lain, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain. Contohnya apa? Saling membantu ketika bencana. Nah, siapapun dia, agama apapun dia, keyakinan dan kepercayaan apapun yang diyakininya, selama dia adalah rakyat Indonesia, dia adalah saudara kita semua. Kita harus membantu dia. Ya, kemudian selanjutnya menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Artinya apa? Boleh demonstrasi silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi jangan merusak fasilitas umum. Jangan mengganggu kepentingan umum. Salah satu contohnya. Kemudian apa? Kita boleh kok berpendapat apapun, dimanapun, kapanpun, itu boleh di negara ini. Tapi kita tidak boleh merusak atau mengganggu kepentingan umum. Ya, kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya adalah mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial seperti membantu akses pendidikan bagi siapa saja dan membantu akses sandang, pangan, papan yang merata. Membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kemampuan kita apalagi terutama mahasiswa, ya kan? Ayo saling bantu. Berbeda-beda tidak masalah. Kita hanya bisa membantunya misalnya memberikan bantu santunan baju yang bekas kita pakai tapi masih bagus, bantu, berikan. Kita bisanya memberikan makanan, berikan makanan. Kita bisa bantunya memberikan uang atau menggalang dana mungkin. Lakukan apa yang kita bisa demi negara ini. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Setiap orang itu tidak perlu memaksakan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Amalkan itu memang harus, dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kalian, terutama kalian mahasiswa, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Amalkan itu baik-baik. Saling membantu, saling bekerja sama. Semuanya. Ya,
Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah atau mungkin contoh yang kurang berkenan, itu hanya contoh di perkuliahan saja. Ingat ya, di perkuliahan ini kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita harus belajar menghargai segala pendapat orang lain. Ya, saya menerima segala masukan untuk perkembangan ilmu. Ya, terima kasih semuanya. Ingat, dikerjakan ya tugas dan kuisnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.